Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi dalam mata kuliah mekanika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi dan hukum kedua Newton untuk massa berubah. Ya, sebelum masuk ke hukum kekekalan energi, saya akan membahas tentang apa itu gaya konservatif. Gaya konservatif itu adalah apabila usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain itu tidak bergantung pada lintasannya, ya. Jadi ketika gaya yang kita lakukan itu membutuhkan usaha yang sama, ya, untuk memindahkan suatu partikel dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, apapun atau bagaimanapun bentuk lintasannya itu dinamakan sebagai gaya konservatif. Sebagai contoh, kalau kita misalkan mau memindahkan partikel P, ya, dari titik hijau itu kemudian ke kalau kita mau memindahkan partikel P ke partikel dari titik P ke titik Q, ya, dengan lintasan merah itu, ya, itu dikatakan gayanya konservatif kalau usaha yang dilakukan untuk memindahkan partikel dari titik P ke titik Q itu usahanya sama bagaimanapun bentuk lintasannya, ya. Nah, jadi ketika ini partikel dipindahkan dari titik P ke titik Q dengan lintasan satu yang lebih pendek, ya. Kemudian yang kedua dipindahkan dengan lintasan dua, ini dikatakan dia gayanya konservatif apabila usaha yang dilakukan atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan titik P memindahkan partikel dari titik P ke titik Q itu sama, ya, meskipun lintasannya berbeda, meskipun lintasannya yang kedua ini lebih panjang, ya. Nah, maka ini juga berlaku ketika kita ingin memindahkan partikel dari titik P ke titik Q, ya, misalkan dibutuhkan usaha WPQ, ya, itu berlaku konservatif ya kalau ketika balik dari Q ke titik P, ya, dengan lintasan yang berbeda berlaku sama dengan min WQP. Ya, artinya apa? Artinya di sini ketika kita memindahkan partikel dari titik P ke titik Q, ini membutuhkan usaha sebesar WPQ, maka ketika dari Q balik ke P itu tanyanya di sini ini negatif. Kalau ini positif itu membutuhkan, ini negatif ini artinya mengeluarkan usaha. Artinya ini malah menghasilkan energi yang besarnya sama, ya. Dengan kata lain, ketika ini dari P ke Q membutuhkan energi sebesar W, ya, maka ketika dari Q ke P itu malah menghasilkan energi sebesar W, ya, yang mana itu usaha. Nah, disinilah awal mula dari hukum kekekalan energi. Usaha total yang dilakukan oleh gaya konservatif adalah nol apabila partikel bergerak sepanjang lintasan tertutup dan kembali lagi ke posisi semula. Artinya, kalau kita mau memindahkan partikel dari titik P, kemudian muter melewati Q, kembali ke P lagi, itu dikatakan konservatif kalau usahanya sama dengan nol, ya. Kalau usahanya sama dengan nol, ya. Kalau dia berupa lintasan yang tertutup atau melingkar begitu, ya, maka usahanya adalah nol di situ. Contoh, ya, ketika gaya berat, ya, gaya berat itu ada di situ ada WG, ya, ini
sebesar min mg y akhir dikurangi y awal ya. Ini usaha oleh gaya gravitasi ya. Maka ya usaha oleh pegasnya ini sama dengan WS sama dengan setengah K XI kuadrat min setengah K XF kuadrat. Nah, ini hubungan antara gaya pegas dan gaya gravitasi. Artinya apa? Contoh gaya konservatif itu, contohnya yang pertama adalah gaya gravitasi, itu gaya konservatif. Gaya pegas juga gaya konservatif. Gaya tak konservatif, ya. Gaya disebut tak konservatif jika usaha yang dilakukan sebuah partikel untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat bergantung pada lintasannya. Ya. Sebagai contoh, kalau kita ingin memindahkan benda dari A ke B, ya, maka ini sangat bergantung pada lintasannya. Kalau lintasannya lebih pendek, maka usahanya lebih pendek. Tapi kalau lintasannya lebih panjang, maka usahanya lebih panjang. Ya. Jadi usaha ketika memindahkan benda ini dari A ke B itu ketika melewati lintasan S dan lintasan D ini berbeda. Ya. Ya, ini karena di situ ada beberapa gaya yang menyebabkan hal itu. Salah satunya adalah gaya gesek. Ya. Usaha dari gaya gesek adalah min FD kurang dari min Fs ya. Nah, energi potensial untuk F konservatif itu berlaku W integral F dx ya. Sehingga diperoleh di sini besarnya energi yang dikeluarkan ya, atau mungkin dibalik ya, besarnya energi yang dibutuhkan itu sama dengan perubahan dari energi dalam ya. Ini maksudnya begitu. Jadi perubahan usaha yang dibutuhkan ya itu sama dengan min dari perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam yaitu U akhir dikurangi U awal. Nah, atau bisa tulis U awal dikurangi U akhir. Ya, ini adalah usaha yang dibutuhkan ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif sama dengan minus perubahan gaya energi potensial atau energi dalam ya yang terkait dengan gaya tersebut. Ya. Hukum kekekalan energi mekanik ya, ketika benda itu bergerak maka di situ muncul yang namanya energi mekanik. Energi mekanik ini adalah pertukaran antara energi kinetik ya, energi kinetik dan energi potensial. Nah, maka di sini karena gayanya ini gaya konservatif maka berlaku di situ kekekalan energi. Ya, di mana jumlah dari perubahan energi kinetik plus energi potensial itu jumlahnya selalu sama dengan 0. Ya. Karena apa? Karena energi kinetik ditambah energi potensial itu kan namanya energi mekanik ya. Sedangkan perubahan energi mekanik itu sama dengan 0. Artinya energi mekanik itu tidak berubah ya. Seperti itu. Maka kalau dari ini ya, coba kita tulis bahwa energi kinetik awal plus energi kinetik plus energi potensial awal itu pasti jumlahnya kalau dijumlah sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi kinetik awal, energi potensial akhir ya. Atau kalau kita tulis ini maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir gitu ya. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ya. Jadi energi mekanik itu
penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial atau energi dalam. Energi mekanik suatu sistem akan selalu konstan jika gaya yang melakukan usaha padanya adalah gaya konservatif. Jadi kalau ketika berlaku gaya konservatif, maka di situ berlaku kekeralan energi mekanik. Ya. Penambahan atau pengurangan energi kinetik suatu sistem konservatif adalah sama dengan pengurangan atau penambahan energi potensialnya. Artinya begini, ini kan berlaku ini ya, energi kinetik awal plus energi potensial awal itu sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Artinya, kalau di sini energi kinetiknya berkurang, ya, maka energi kinetik yang berkurang itu energinya diubah menjadi energi potensial. Sehingga jumlahnya, kalau jumlah dari energi kinetik dan energi potensial itu jumlahnya selalu sama. Demikian juga sebaliknya, ketika energi potensialnya berkurang, maka di situ akan diubah menjadi energi kinetik. Ya. Sehingga jumlahnya antara energi kinetik dan energi potensial akan selalu sama. Nah, ini hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini potensial gravitasi di dekat permukaan bumi. Ketika ada titik, ya, titik, kemudian ini dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, ya. Dari titik P dengan ketinggian YI, ya, dipindah ke titik Q dengan ketinggian YF, ya. Ya. Maka di sini berlaku, ya, kalau dibuat lintasan seperti ini, maka berlaku WPAQ, ya, WPAQ itu artinya dari sini sampai sini itu sama dengan WPA ditambah WAQ, gitu ya. Jadi usaha yang dilakukan dari sisi sini melewati A ke sini itu besarnya sama dengan usaha dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini, gitu ya. Sama dengan itu min MGH kan, ini kan yang berlaku adalah energi potensial, ya. Nah, ini besarnya sama dengan pasti besarnya sama dengan WPBQ sama dengan WPB ditambah WBQ, ya. Juga sama dengan min MGH. Ya, misalkan langsung lintasannya dari P langsung ke Q, itu juga sama. Di situ berlaku WG itu sama dengan, ya, gaya beratnya atau maaf, usaha yang dilakukan untuk melawan gaya gravitasi itu besarnya sama dengan min mg, ya, sigma delta y. Itu juga sama dengan min mg, ya. Artinya usaha oleh medan gaya gravitasi adalah konservatif, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau orang dari P, ya, langsung ke Q, itu usaha yang dilakukan sama dengan ketika dari P melewati B langsung ke Q atau P melewati A ke Q, ya. Berlaku dia hukum kekekalan energi. Energi potensial gravitasi itu kita tahu mg kali y, atau y-nya bisa kita ubah dengan h, ya. Sehingga pada saat UG sama dengan 0 itu pada saat y sama dengan 0. Ya. Ketika tidak memiliki ketinggian maka potensial gravitasinya 0. Ya. Untuk hukum kekekalan energi mekanik, ya, berlaku, ya. Ini kan tadi energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan ini yang awal, ya, sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhir. Selalu tetap. Artinya kalau
ada nilainya, begitu kemudian di sini energi kinetiknya hilang, berarti semua energi kinetik yang di sini diubah semua menjadi energi potensial. Oke. Materi selanjutnya adalah hukum kedua Newton untuk massa berubah. Yang kita tahu selama ini kan hukum kedua Newton itu sigma F sama dengan M kali A, ya. Atau kalau dibuat dalam bentuk diferensial, persamaannya menjadi sigma F sama dengan M kali dV dt, ya, di mana dV dt itu adalah percepatan. Nah, sebenarnya hukum kedua Newton itu berkaitan juga dengan perubahan momentum, ya. Sehingga hukum kedua Newton itu bentuk aslinya adalah sigma F sama dengan dP dt. Ini artinya apa? Gaya yang bekerja, ya, gaya yang bekerja pada suatu benda itu akan menyebabkan perubahan momentum, ya, perubahan momentum. Ya. dP per dt ini perubahan momentum tiap waktu, ya. Sehingga ditulis sigma F sama dengan dP dt. P merupakan momentum gerak besarnya, itu P sama dengan M kali V, ya, kita tahu, ya. Sehingga ini kan kalau hanya M-nya, hanya V-nya saja yang berubah, ini kan menjadi sigma F sama dengan M dV dt. Nah, berhubung ini yang berubah tidak hanya kecepatannya, tidak hanya V-nya, M-nya juga berubah, maka kita lakukan diferensial parsial, ya, diferensial parsial, sehingga ini kan menjadi sigma F sama dengan D dalam kurung M kali V per dt, kan begitu, ya. Nah, sehingga kalau M-nya itu juga berubah, maka menulisnya adalah kita anggap yang pertama M-nya tetap dulu, sehingga menjadi sigma F sama dengan M dV per dt, ya. Ditambah, ya, yang kedua adalah F-nya yang kita anggap tetap sehingga menjadi F-nya. V-nya yang kita anggap tetap sehingga menjadi V dm per dt. Ya. Nah, yang kita bahas selama ini seperti yang saya katakan tadi adalah menganggap masanya tidak berubah. Sehingga artinya ketika benda bergerak itu masanya tetap, ya, masanya tetap. Nah, ketika masanya tetap, maka dm dt ini sama dengan 0. Ya. Artinya tidak ada perubahan massa. dm dt kan perubahan massa tiap satuan waktu, kan. Kalau dm dt sama dengan 0, maka suku yang belakang ini hilang, kan. V kali 0 kan 0, kan, sehingga hanya menjadi M dV dt atau M kali A. dV dt kan A, ya. Nah, berhubung masanya berubah, ya, maka berlaku sigma F sama dengan M dV per dt plus V dm per dt. Nah, saat tidak ada gaya luar yang bekerja, ya, maka berlaku ini sigma F-nya sama dengan 0, sama, ya, 0 sama dengan M dV per dt plus V dm per dt. Sehingga kalau ini saya pindah ke ruas kiri, ya, menjadi min dm per dt kali V. V-nya ini adalah Vm, artinya itu adalah kecepatan dari M-nya, ya, kecepatan dari karena dia nempel dari dm ini berarti kecepatan pada perubahan massanya, ya. Artinya kalau di situ massanya berkurang, maka ini adalah kecepatan dari pengurangan massanya sama dengan M dV dt. Nah, ini cukup menarik di sini. Artinya apa? Tanpa adanya gaya dari luar, ini bisa menimbulkan dV dt, bisa menimbulkan percepatan, ya, bisa menimbulkan percepatan tanpa adanya gaya dari luar. Kalau selama ini yang kita ketahui itu, ya, bahwa tidak mungkin, ya, gaya percepatan itu muncul dari gaya luar yang sama dengan 0, kan tidak mungkin, ya. Tetapi di sini memungkinkan jika, ya, ada perubahan percepatan jika di situ ada perubahan massa. Perubahan massa itu bagaimana sih? Perubahan massa itu artinya massanya ada yang disemprotkan keluar atau dilemparkan keluar. Sama saja Anda bayangkan,
ketika Anda berada di tengah lautan yang tidak ada ombaknya ya, Anda bayangkan terapung dalam di atas apa? Di atas apa? Ban itu ya, ban ban pelampung begitu. Anda berada di atas ban pelampung, maka Anda tidak akan bisa bergerak ya kalau di situ tidak ada gaya dari luar. Misalkan gaya dari luar itu apa? Anda mengayuh atau lain sebagainya. Nah, tapi dalam hukum kedua Newton untuk massa berubah ini bisa terjadi ya. Anda bergerak tanpa harus ada gaya dari luar ya. Yaitu dengan cara mengurangi massa. Ini tandanya negatif ya, mengurangi massa Anda. Ya, artinya kalau bannya itu anginnya Anda copot, ya, banyak anginnya Anda copot, Anda lepaskan anginnya, ya maka akan Anda akan bisa berjalan. Seperti sama halnya kalau Anda meniup balon itu, meniup balon kemudian balonnya ikatannya Anda lepas, nah itu balonnya akan meluncur. Padahal di situ tidak ada gaya dari luar. Nah, sama seperti ini, ya. Karena di sini apa? Perubahan massa tiap satuan waktu itu akan menghasilkan percepatan. Ya. Pengurangan massa per satuan waktu akan menghasilkan percepatan. Oke. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk roket ya, untuk roket. Kenapa kok ini dimanfaatkan untuk roket? Lah, bayangkan saja ketika Anda berada di luar angkasa ya, jauh dari gravitasi, jauh dari apa-apa, maka Anda akan kesulitan untuk bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Kalau di air mungkin Anda bisa berenang begitu ya. Tapi kalau di luar angkasa Anda tidak akan bisa bergerak. Maka ini dimanfaatkan untuk bagaimana supaya bergerak tanpa adanya gaya dari luar. Kalau Anda di bumi ini masih bisa bergerak karena di situ masih ada gaya gravitasi sehingga memungkinkan Anda untuk melangkah kan begitu. Tapi kalau di luar angkasa ya Anda tidak akan bisa bergerak karena di situ tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Nah, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa? Hukum tadi ya, hukum kedua Newton untuk massa berubah tadi bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan benda di luar angkasa yang bebas dari gaya. Ya. Nah, ini salah satunya diterapkan pada roket. Ya. Sistem roket itu adalah dia menyemburkan ya bahan bakar yang dibakar ya, bahan bakarnya itu dibakar kemudian disemprotkan ke bawah sehingga kemudian dia akan bisa mengangkat roket tersebut ya, menghasilkan suatu percepatan. Teorinya bagaimana? Teorinya adalah seperti tadi ya. Ini persamaannya tadi saya tulis ulang. Min dm per dt kali Vm sama dengan M dv dt. Ya, sekali lagi adalah dm ini perubahan massa per dt, berarti perubahan massa tiap satuan waktu. Tandanya min ini berarti perubahan massanya adalah berkurang. Ya. Pengurangan massa ini akan menghasilkan percepatan. Ya. Nah, pengurangan massanya ini dia ada kecepatannya yaitu Vm ini. Ya. Oke. Ini M-nya adalah massa roket ya. Nah, maka di sini berlaku ini kalau dt-nya kita hilangkan, ini ada dt, kita hilangkan. Kemudian ini ada M kita kumpulkan menjadi dm per M ya. Kemudian dv-nya tinggal dv ya. Sehingga persamaan ini kalau kita tulis ulang, dt-nya kita hilangkan karena ini ada dt ya. Kita tulis ulang menjadi dv sama dengan min Vm dm per M. Ya. Ini kalau kita selesaikan dengan integral ya. Ya, ini kita integralkan, ini kan V akhir, V awal ya, dv sama dengan min Vm karena ini indeks ya, bukan V kali M ya, ini indeks min Vm ya, integral M akhir, M awal dm per M ya.
eh, integral dari dV adalah V, integral dari dm per m adalah ln m. Sehingga kalau ini kita masukkan menjadi V akhir min V awal sama dengan min Vm ln M akhir min ln M awal ya. Ini kalau minnya ini kita kalikan masuk ke sana ya, sehingga ini menjadi positif gini, maka ini menjadi ln M awal dikurangi ln M akhir ya. Nah, ini kalau sesuai dengan aturan ln ya, ini menjadi V akhir min V awal sama dengan Vm ln M awal per M akhir ya, M awal per M akhir ya, gitu. Nah, ini adalah kecepatan roket ya. Ketika dia mengeluarkan mengeluarkan bahan bakar gitu ya. Dalam hal ini adalah dibakar kemudian disemprotkan begitu ya. Itu dia akan menghasilkan perubahan kecepatan, atau dengan kata lain dia mengalami percepatan. Ya, jangan dikira ketika roket itu bergerak itu selalu membakar bahan bakar, tidak. Ya, ketika masih dekat bumi dia masih membakar bahan bakar ya, menyemprotkan seperti itu karena untuk melawan gaya gravitasi ya. Dia melawan gaya gravitasi. Tapi ketika dia berusaha mencapai orbit, itu tidak selamanya dia menyalakan mesinnya ya. Karena apa? Karena di situ ada perhitungannya sehingga mendapatkan V-nya nanti menjadi V tetap. Sehingga kalau V-nya tetap, dia akan bisa mengorbit ya. Tapi kalau dia mengalami percepatan ya, dia akan lepas dari orbit bumi dan hilang kan gitu. Nah, ini untuk mengukurnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, tugasnya adalah yang pertama adalah saya nanti akan berikan kuis ya. Ada kuisnya. Kemudian yang kedua nanti tugasnya adalah membuat atau mempraktekkan membuat roket air ya, roket air yang sederhana ya. Masing-masing tugasnya adalah individu ya. Roket airnya yang sederhana saja, jangan yang terlalu besar ya. Gunakan botol air mineral yang 600 ml saja ya. Nanti coba dipraktekkan membuat roket air gitu. Ya, nanti roket airnya divideokan ya, membuat roket airnya divideokan secara singkat ya, seperti biasa, video maksimal 5 menit ya. Demikian pertemuan pada pertemuan kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.